lagi. Ini sudah bertahun-tahun kamu nggak pernah tebus. Aku nggak tahu. Dan ini sertifikat ini ya atas nama aku. Yang kamu tagih. Ini yang kamu mau. Ini yang kamu perebutkan. Ini sertifikat atas nama aku. Ini yang membuat kamu puas. Kamu ajukan ini ke pengadilan. Kamu menang, aku akan berikan ini buat kamu ya. Oke? Ya, ini mana BPKB? BPKB yang kamu mau ya. Ini BPKB kamu. Ini bukan. BPKB ini kan, ini BPKB kamu. Ya, ini sebagai saksi. Kamu bilang di dalam rumah ini keluarga aku yang nempatin, keluarga aku punya rumah. Dan selain sertifikat ini juga ada sertifikat lain, Safir. Aku nggak kayak gitu, ya Allah. Sehina itu kamu ceritakan itu ke media. Innalillahi wa inna. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Marissa Icha kini benar-benar meradang atas kemunculan Safir di media dan pengakuannya terhadap masa lalu Marissa Icha yang menurut Marissa Icha sama sekali tidak sesuai fakta. Akhirnya Marissa Icha pun geram dan sambil menahan sesak di dada, dia pun membeberkan bukti-bukti bahwa Safir selama ini telah berbohong dan memberikan dokumen-dokumen resmi kebohongan dari Safir. Marissa Icha seakan tidak kuat karena beberapa waktu yang lalu Safir di media dan di podcast Uya Kuya berbicara soal masa lalunya dan hal itu sangat mengganggu dirinya karena juga sampai melibatkan keluarganya. Dan berikut ini adalah Marissa Icha dalam instastory-nya sampai tidak kuat menahan napas karena saking marahnya kepada Safir, Saiful Safir. Safir muncul untuk mengungkap masa lalu Marissa Icha. Gue sekarang ini kan tahu Marissa ini orang yang jadi pahlawan untuk Rumah Gala ya. Rumah Gala. Ya saya sih gak keberatan soal itu. Cuma tujuan utama saya ini cuma ingin Marissa itu mengembalikan hak saya loh. Hak saya yang dikuasai sama dia dan keluarganya. Rumah yang saya bangun pada saat saya menikah dengan dia. Jadi saya terlalu banyak kalau saya untuk mau menceritakan soal Marissa seperti apa ya. Sosok Marissa Icha yang selama ini dikenal sebagai tokoh utama di balik suksesnya donasi untuk Gala, rupanya tidak seperti yang diduga banyak orang. Marissa Icha ternyata memiliki masa lalu yang kelam. Terima kasih Mas Samalo. Lo bisa kasih gue kesempatan buat mengklarifikasi semua ini. Oh iya, karena gue harus fair. Iya dong. Gue adalah host yang tidak pernah berpihak sama siapapun. Bagus. Dari dulu. Gak masalah. Tapi gue juga punya perasaan. Kalau gue gedek, gue ngomong. Pasti. Gue ngomong sama orangnya langsung dong, Bos. Iya, daripada gue ngomong di belakang ya. Gak apa-apa. Gue pun juga kalau jadi lo, ya gue akan iba sama Marissa dengan datang bicara seperti itu kan. Yeah. Pasti itu. Yeah. Karena memang udah begitu caranya dia untuk menggiring opini publik, mencitrakan diri dia kalau dia itu seorang wanita baik-baik. Kalau dia baik-baik, dia mungkin gak akan ketemu gue. Dan kalau dia baik-baik, mungkin hidup dia sekarang tuh akan lebih baik. Dia punya pasangan hidup sekarang ini yang bisa menggantikan ayah dari anaknya itu gitu. Kalau gue ini kan gue suami kedua. Gimana pada saat gue sama dia, gue punya istri loh. Iya. Dia memang sudah bercerai sama suaminya, dia bawa anak, dan dia yang ngurusin semua perceraian gue sama istri gue yang kemarin itu. Dia semua yang ngurusin sampai akhirnya pada saat kita jalan rumah tangga itu, gue nggak boleh ketemu sama anak gue, Mas. Gue nggak boleh tidur bareng, apalagi gue pelukan sama anak, itu nggak boleh. Itu salah satu yang memicu kita terus berantem. Tahun 2018, kan gue sama dia itu 2014 ya. Nanti 2018 itu baru mulai dia mau kasih gue izin buat anak ke rumah. Tapi pada saat anak gue ke rumah, itu mendadak ada aturan di rumah. Boleh dia ke sini, tapi anak-anak itu harus tidur nggak boleh tidur sama orang tua ya, harus di bawah. Jadi gue nggak pernah dikasih kesempatan buat tidur bareng sama anak gue. Jadi pembelaan lo doang apa bener nih? Oh, boleh gue buktiin ini. Karena gue ada rekamannya semua. Anak gue menangis dan itu ada mbak yang saat itu sampai sekarang masih ikut dia, itu menyaksikan semua apa yang dilakukan Marissa Icha. Itu nggak fair, tapi
ya gue berusaha untuk bertahan karena gue pikir inilah resiko gue gitu, untuk bisa mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Gue bisa menerima anaknya dia, gue sekolahin dia di tempat yang di Al-Azhar, TK di Al-Azhar, SD di Global. Semua itu yang gue biayain. Anak bawaan lo sekolah di mana? Di Bekasi, ikut sama ibunya saat itu. Nah, pemunculan dari Safir di podcast Kuya Kuya dan yang lain menjadikan Marissa Icha kemudian ngamuk-ngamuk di Insta story-nya. Awalnya Marissa Icha memberikan screenshot WA dari percakapannya dengan pemilik podcast yang mengatakan bahwa dia tidak mau sebenarnya untuk tampil di podcast. Tapi karena Saiful Safir sudah muncul dengan Farhad Abbas, maka Marissa Icha pun akhirnya mau membuka hal itu di podcast Kuya Kuya. Karena hanya Kak Uya dan Dennis yang disebutkan, jadi saya hanya post kedua itu ya. Kalau mau dikasih bukti chat ajakan collab atau konten yang lain banyak bosku yang ajak saya konten. Ngajak ya, ngajak. Bukan saya ngemis biar eksis. Tapi saya bukan orang yang kurang kerjaan, pansos sama masa lalu karena udah mentok. Begitu serang Marissa Icha. Kemudian Marissa Icha juga memberikan screenshot bukti yang membantah omongan Safir yang mengatakan bahwa Marissa Icha tidak kerja dan tidak akan hidup kalau tidak dihidupi dia. Kemudian Marissa Icha pun memberikan chat dengan perusahaan ikan yang dia geluti dan dia bisnis sendiri mencari ikan-ikan itu. Dari 2012 kerja bolak-balik Kendari, Pomala, Kolaka sama Nova Afrianti, nongkrong sama nelayan-nelayan karena tungguin ikan datang buat kirim ke Jakarta. Nih aku tag orangnya, tanyain langsung, bukan orang yang disuruh bersaksi tapi bohong ya. Di situ dia juga mengatakan Marissa itu waktu sama saya itu siapa, kerja apa, nggak punya kerjaan dia, ketawa aja. Jangan ngomongin diri sendiri ya, seakan menyindir Safir bahwa Safir ya yang tidak kerja. Dan kemudian Marissa Icha pun membongkar dokumen-dokumen yang katanya mau diperebutkan oleh Safir, dan dia mengatakan bahwasannya Safirlah yang meminjam uang kepada Marissa Icha dengan jaminan dokumen-dokumen seperti sertifikat dan BPKB. Tak lupa Marissa menantang untuk ke pengadilan. Ini yang kamu mau dan akan membuat kamu puas. Kamu ajukan ke pengadilan. Jika ini adalah hakmu, maka ambil semua ini kalau bisa. Begitu kata Marissa Icha. Ini sudah bertahun-tahun kamu gak pernah tebus. Aku gak tahu. Dan ini sertifikat ini ya atas nama aku yang kamu tagih. Ini yang kamu mau, ini yang kamu perebutkan, ini sertifikat atas nama aku. Ini yang membuat kamu puas. Kamu ajukan ini ke pengadilan, kamu menang, aku akan berikan ini buat kamu ya. Oke? Ya, ini mana BPKB? BPKB yang kamu mau ya. Ini BPKB kamu. Ini bukan. BPKB ini kan, ini BPKB kamu. Ya, ini sebagai saksi. Kamu bilang di dalam rumah ini keluarga aku yang nempatin, keluarga aku punya rumah. Dan selain sertifikat ini juga ada sertifikat lain, Safir. Aku gak kayak gitu, ya Allah. Sehina itu kamu ceritakan itu ke media. Innalillahi wa inna